warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, Ketua Majelis, Ketua DKM Bapak Ustadz Abdul Musin, Koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamarudin, Ustadz Abdul Somad, para sesepuh lainnya, seluruh jamaah Bapak Ibu serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram setelah kemarin libur lama, dan kita pada malam ini masuk pada hadis, kalau di kitab saya 694 696 kalau di kitab Bapak Ibu. Saya bacakan hadisnya sambil dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha so'an. Rawahu Al-Bukhariyu wa zada al-Ismailiyu min tamrin. Sudah ketemu? Wa ani bin Mas'ud, hadis ini datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau meriwayatkan sebuah hadis begini hadisnya. Man ishtara syatan muhaffalatan. Man ishtara, man siapa saja. Ishtara, yang membeli. Syatan, seekor kambing. Muhaffalatan, dengan susu yang penuh. Kambing betina dengan susu yang penuh. Jadi haflul labani fid dhur'i. Jadi montok. Apa sebutannya, Pak? Kambing susunya penuh. Sebutannya apa? Gemoy. Ya udah, yang penting Bapak paham ya. Istilahnya dibuat sendiri-sendiri aja. Faraddaha, setelah dibeli ternyata faraddaha, dia kepengen mengembalikan itu kambing. Falyarudda, maka orang tersebut wajib mengembalikan ma'aha, bersama kambing tersebut, so'an, dengan memberikan atau menambahkan satu so' min tamrin, dari kurma.
Jadi kasusnya ketika ada seseorang membeli kambing, kambingnya dalam kondisi susu yang gemuk, berarti isinya banyak. Entah kenapa tiba-tiba kepengen dikembalikan, boleh, tapi harus menyertakan dengan tambahan 1 sok dari korma. 1 sok itu berapa? 1 cakupan tangan. 1 sok itu 1 cakupan tangan dari kurma. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk permintaan maaf. Itu pun dengan catatan si pembeli belum mengambil manfaat dari air susu kambing tersebut. Dengan catatan itu, Pak. Artinya air susu belum diperah, belum diambil manfaat, belum diperah. Tiba-tiba pengen dikembalikan, silahkan, tapi harus menyertakan 1 sok sebagai bentuk permohonan maaf. Itu. Berbeda halnya kalau seandainya si pembeli ternyata dia sudah sempat memerah susunya, maka si pembeli yang pengen mengembalikan kambing itu justru wajib menghitung susu berapa liter yang diambil, wajib mengganti susu yang sudah diambil, sudah diperah, ditambah lagi 1 sok daripada kurma. Nah, itu caranya, Pak. Kecuali kalau memang di situ ada aib, cacat. Oh, ternyata kambingnya cacat. Nah, itu pun Bapak tidak perlu mengganti. Tapi kalau nggak ada alasan karena aib, karena cacat, tiba-tiba Bapak kepengen mengembalikan, mungkin duitnya lagi butuh duit kali ya, dikembalikan, silahkan. Ya, tapi caranya seperti itu. Dan ini juga berlaku umum, Pak. Sampai-sampai guru saya, Mbah Maimun Zubair, itu mengatakan tidak hanya masalah kambing, masalah duit pun sama. Jadi kalau Bapak pinjem uang, minta tolong, minta dipinjemin uang, Bapak dipinjemin, pahamnya minjemnya 3 juta. Ketika Bapak mengembalikan, bagusnya Bapak lebihkan. Jangan nunggu diminta. Bagusnya dilebihkan. Itu halal. Yang nggak boleh kan ada transaksi di awal. Jadi pahamnya Bapak pinjem duit saya 3 juta. Alhamdulillah sudah ada rezekinya, Bapak pengen mulangin tuh. Itu bagusnya Bapak lebihkan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Berbeda halnya kalau di awal ada kesepakatan, kamu pinjam berapa? 3 juta, ya sudah nggak apa-apa, nanti bunganya 10% umpamanya. Dan itu, kalau itu yang terjadi, itu namanya riba. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, hanya sukarela kesadaran daripada Bapak karena minjem uang, merasa ketolong, terus balikin, Pak Ustadz, ini duitnya terima kasih sudah ditolong 3 juta dan ini 300.000 buat uang rokoknya, apanya begitu. Itu halal, Pak. Bahkan Mbah Mun menyatakan bukan hanya dianjurkan, ya sebaiknya memang begitu. Tujuannya apa? Biar yang minjemin nggak kapok. Biar yang minjemin nggak kapok, udah baliknya lama, nggak sesuai janji. Udah gitu nggak ada ucapan terima kasih, malah kadang-kadang begitu ditagih galakan dia. Ada kan begitu, Pak? Itu jadinya malah bukan nambah saudara, nambah musuh kan. Padahal konsep meminjamkan barang atau uang itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun di luar sana pinjam meminjam itu dikomersilkan menjadi sebuah komoditi bisnis, itu urusan mereka. Kalau dalam fikih nggak ada begitu. Nah, disinilah dasar-dasarnya bahwa walaupun bisnis, tetap di dalam ajaran Islam itu mempertimbangkan perasaan. Nggak ada alasan apa-apa, tahu-tahu saya nggak jadi beli deh, saya balikin.
Silahkan, tapi adalah ucapan terima kasih atau permohonan maaf. Kalau di sini ada sesakupan kurma, Bapak nggak perlu harus nyari kurma, diganti dengan yang lain boleh. Apa kira-kira Pak? Ya durian 3 biji boleh lah. Mohon maaf ya nggak jadi beli, saya balikin nih barangnya nih sebagai ucapan mohon maaf, ada durian nih. Kira-kira yang terima durian senang apa kesel? Kalau doyan durian, kalau nggak doyan ya nggak jadi senang. Di dalam fikih Islam tuh begitu Pak, jadi nggak kejam begitu, nggak kejam. Nah berbeda kalau Bapak sudah mengambil manfaat, memerah itu ya, ternyata Bapak ini wajib mengganti Pak, sebab kalau nggak diwajibkan takutnya menjadi unsur tipu-tipu. Pura-pura beli seminggu habis itu dibalikin, ternyata dia nipu, pengen ngambil air susunya saja. Nah ini yang nggak boleh. Nah ini dasar-dasarnya. Rawahu al-Bukhariyu telah meriwayatkan hadis tersebut yaitu Imam Al-Bukhari. Wazada dan telah menambahkan al-Ismailiyu yaitu Imam Ismail min tamrin dengan tambahan redaksi so'an min tamrin, so'an satu so' min tamrin dari kurma. Tapi boleh selain kurma boleh, intinya adalah sebagai bentuk permohonan maaf atau ucapan terima kasih. Baik, selesai. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis datanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, sedang berjalan, ala subratin min to'amin. Ala subratin itu melihat pada, ketika jalan mendapati subratin tumpukan min to'amin dari makanan, tumpukan dari makanan itu subroh. Kalau subur itu apa namanya? Kalau subur itu ya semua serba banyak, itu namanya subur. Nah, kayak Pak Subur ya, Pak Subur mana Pak Subur? Subur, semua serba banyak itu subur berarti. Kumisnya subur, badannya subur, semuanya subur. Gitu. Rasulullah mendapati tumpukan makanan, fa'adkhala yadahu fiha. Fa'adkhala, kemudian Rasulullah memasukkan yadahu, tangan beliau, fiha, ke dalam subratin min to'am, dari tumpukan makanan tadi dimasukkan. Kok kelihatannya banyak, menggunung, coba dicek, dimasukkan. Fanalat, ketika memasukkan tangan, fanalat, maka mendapati asabi'uhu, jari-jari Rasulullah mendapati apa? Balalan, basah-basah, becek-becek di dalam itu. Mendapati itu, faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma hadza ya sahibat tu'am. Ma hadza, apa ini yang becek-becek di dalam ini? Ya sahibat tu'am, wahai pemilik makanan. Qala, pemilik makanan mengatakan, asobat hussama'u, telah menimpahu pada tumpukan makanan itu as-sama'u, yaitu air langit atau hujan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala,
Kemudian Rasulullah kembali menjawab, afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nas. Kenapa tidak kau jadikan itu yang basah fawqat ta'am, di atas daripada tumpukan makanan, kayyarahu, sehingga bisa melihat hu, pada yang basah tadi, annasu, orang-orang. Kenapa seakan-akan kamu sembunyikan? Kenapa nggak kamu taruh di atas sehingga orang itu melihat? Sehingga Rasulullah memberikan pernyataan, man gosya falaysa minni. Man, siapa saja, gosya, yang melakukan praktek penipuan, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini hati-hati nih para pedagang khususnya. Kalau tiba-tiba ada makanan, entah itu rambutan, sekarang lagi banyak rambutan ya, rambutan. Kalau yang kelihatannya jelek, jangan malah Bapak taruh di dalam, ditumpuk dengan yang bagus-bagus biar tampak semuanya. Itu namanya unsur penipuan. Bapak nggak usah pakai mengelak dengan segala macam dalil, jangan. Itu udah jelas. Yang jelek Bapak taruh bawah, yang bagus Bapak taruh luar. Harapannya biar orang tertarik, itu udah jelas penipuan. Ancamannya kalau menipu tidak dianggap umat Nabi Muhammad. Itu Pak. Makanya hati-hati. Insya Allah Mas Faisal aman, Mas Faisal ya. Pisahin Mas Faisal. Yang udah mulai busuk-busuk ya. Kan ada busuk ringan, ada busuk parah ya. Yang busuk ringan bawa aja ke Al-Barkah. Setuju ya? Dikelompokin. Yang busuk parah dikelompokin, yang bagus dikelompokin. Jadi jangan sampai orang itu beranggapan Anda menipu. Kalau ada orang merasa tertipu yang kita lakukan, maka yang dimenangkan tuh orang itu. Bapak mau mengelak dengan segala macam dalih, sebagaimana ini penjual, oh itu basah kena air hujan. Tetap Rasulullah memberikan statement, siapa yang menipu bukan umatku. Tetap yang dimenangkan itu pembeli yang merasa tertipu. Nah, makanya hati-hati. Tidak masalah makanan saja, masalah apapun begitu Pak. Bapak jual beli apa? Mobil umpamanya. Tunjukkan ya yang jelek mana. Jangan pura-pura ditutupin. Ini resiko patah. Tapi demi menghemat biaya pengeluaran, cuma ditutupin cat doang. Pembeli nggak tahu, retaknya di situ nggak tahu, karena sudah Bapak manipulasi. Punya niatan seperti itu namanya menipu apa jujur? Jelas menipu, nggak bisa dikelah lagi. Dan ancamannya kalau menipu tidak dianggap sebagai umat. Resikonya kalau nggak jadi umat Nabi Muhammad, maka tidak mendapatkan syafaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya berdagang itu sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Rasulullah itu jujur, terkenal jujur. Oh ini harganya sekian, barangnya bagus, full, tidak ada cacat. Ini harganya lebih murah, ditunjukin ada cacatnya di sini Pak. Kalau mau harganya lebih murah, tapi ada cacatnya di sini. Jujur Pak. Kalau jujur itu dapat rezekinya ya barokah. Jadi jangan ada upaya untuk memoles-moles, bukan memoles karena untuk dibenerin di servis, enggak, hanya untuk mengelabui unsur penipuan. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati masalah apapun itu. Dan saya yakin pelakunya itu dalam hati ya sadar bahwa dia sedang melakukan sebuah penipuan, dalam hati sadar. Cuma karena mungkin dorongan nafsu, pengen dapat untung lebih gede gitu kan, akhirnya hatinya diabaikan. Nah makanya kita hidup nyari rezeki, nyari nafkah yang barokah. Kalau sampai haram,
nanti dimakan jadi daging, jadi darah. Daging yang tumbuh dari barang haram akan menjadi santapan api neraka. Dan yang kedua, ini sering saya ingatkan, ad-dunya mal'unah. Dunia, harta benda itu dilaknat Allah. Halalnya loh dilaknat Allah, Pak. Apalagi haramnya. Bagaimana biar harta kita yang halal gak dilaknat Allah? Salah satunya adalah caranya ambil sebagian harta untuk ngurusin agama Allah, untuk ikut dakwah agama Allah, biar harta yang halal yang kita miliki tidak terlaknat. Apalagi yang haram, yang halal aja dilaknat. Dilaknat tuh begini pengertiannya, Pak. Ini Bapak nyari rezeki halal, Bapak tumbuk di rumah, Bapak nggak peduli dengan masjid, nggak peduli dengan dakwah, nggak peduli dengan yatim piatu, pokoknya nggak peduli. Itu harta dilaknat Allah. Bagaimana cara Allah melaknat? Harta itu akan menjadi fitnah besar bagi pemiliknya. Harta banyak, ternyata istrinya selingkuh, fitnah nggak? Harta banyak, ternyata anaknya narkoba. Harta banyak, ternyata anaknya malah menghamili anak orang. Wah, fitnahnya itu bertubi-tubi, Pak. Itu namanya harta kita dilaknat Allah. Itu yang halal. Bagaimana yang halal? Makanya jangan sepelekan masalah rezeki, Pak. Masalah makanan itu jangan diabaikan. Itu penting sekali. Karena semua dasar ibadah kita itu dimulai dari makanan. Kita tumbuh menjadi badan yang kuat dari makanan. Kita bisa sholat kuat dari makanan. Tapi kalau makanan yang kita santap ternyata haram semuanya, dijamin, Pak, ibadah kita jadi malas. Seandainya dipaksakan pun tetap ibadah yang dilakukan oleh badan yang tumbuh dari barang haram itu tidak diterima, Pak. Naudzubillahimin. Sah secara fikih tapi nggak diterima di hadapan Allah. Dan doa orang yang makan barang haram 40 hari itu nggak diterima oleh Allah. Lah belum 40 hari kok makan haram lagi, ya nggak selesai-selesai. Nah, makanya hati-hati betul dalam urusan makan. Dan kemarin sudah saya bahas waktu kajian tafsir. Makanya kalau membaca doa makan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membaca doa makan di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Di awal. Sekali apa beberapa kali? Nah, itu kesalahannya. Salah, Pak. Kalau ibu bapak makan nih satu piring, kira-kira butuh berapa kali nyendok? 10-15 nyendok, Pak, ya. Kalau sepiring mentung 15 suap. Harusnya baca doanya tuh, Pak, itu 15 kali. Jadi sekali begitu bapak nyendok nih nyuap, itu kan udah baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Sambil ngunyah, sambil nata sendok, hati sudah mulai baca doa lagi tuh. Hati berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, nyuap lagi. 15 kali nyuap, 15 kali baca. Harusnya begitu. Itu namanya doa makan. Kalau bapak ngadepin satu piring mentung baca doa, itu bukan doa makan, doa ngadepin makanan itu. Doa ngadepin makanan. Yang benar setiap nyuap makan. Minum ya begitu, setiap seruput doa. Harusnya begitu, Pak. Nah, bapak lihat tuh redaksi doa. Di ujung doa makan itu ada kalimat waqina adzabannar. Ya Allahumma barik lana, ya Allah berikan kepada kami fi ma razaqtana, atas apa yang kau rezekikan kepada kami. Waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Urusannya apa neraka dengan makanan? Ada urusannya nggak, Pak?
sangat berikatan, kuat. Apa yang kita makan itu menentukan kualitas ibadah kita. Kalau yang dimakan itu haram, ya jelas ibadah kita itu gak ada gunanya di hadapan Allah. Makan yang halal saja kekenyangan jadi males, apalagi makan haram. Jadi kaitannya itu kuat. Orang makan bisa menjadi kuat ibadah sehingga bagus ibadahnya. Ada juga orang makan malah malas ibadah, malah tega ninggalin ibadah. Maka bahasa pelihara kami dari siksa neraka itu kaitannya kuat antara makan dengan ibadah. Nah makanya nih hati-hati betul. Yang sudah ya sudah, jangan diulang lagi. Itu loh Pak, jujur gitu. Gitu. Apalagi sekarang musim durian tuh Pak. Ini pengakuan penjual durian. Kadang-kadang tuh yang busuk itu kadang-kadang sengaja dikasih tanah. Kenapa dikasih tanah? Biar orang pembeli beranggapan bahwa ini durian jatuh. Coba itu nipu nggak? Woi, termasuk nipu nggak? Ya termasuk nipu, mengelabui kok. Jadi yang busuk itu memang sengaja dikasih tanah, sehingga calon pembeli beranggapan, oh ini nih durian bagus, ini boleh jatuh. Buktinya apa? Itu ada tanahnya. Sehingga orang punya asumsi yang berbeda gara-gara kelakuan kita. Itu namanya unsur penipuan. Nah itu termasuk ini Pak yang diancam Allah, falaisa minni, kamu tidak termasuk golonganku. Na'udzubillah. Ini mending jujur dikelompokin. Ini yang busuk rada-rada busuk parah dikelompokin 10.000. Begitu ya? Di sana itu 10.000 busuk parah. Yang busuk sedang 15.000, busuk dikit 25.000. Gitu. Yang mulus-mulus dipisah-pisah. Gitu. Bapak biasanya seneng yang mulus apa yang busuk-busuk dikit? Nah, kalau beli durian tuh loh, nyari yang busuk-busuk dikit ya, harganya miring begitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan mereka jujur, ini busuk-busuk gitu. Begitu Pak. Jadi bukan berarti nggak boleh jual durian busuk, boleh, tapi jangan dicampur, biar kita nggak kena anggapan menipu orang. Rawahu Muslim. Telah meriwayatkan disebut yaitu Imam Muslim. Sebelum saya lanjut Pak, dulu ada orang bertanya juga begitu Pak, kenapa Rasulullah itu kan calon nabi, kenapa kok waktu kecilnya menggembala kambing, begitu gede-gede jualan kain, kenapa? Kecilnya jadi pengembala, gedenya jadi pedagang, sebelum diangkat jadi nabi loh Pak. Apa sih hikmah rahasianya? Hikmahnya besar itu Pak. Di dalam Syarah Arba'in Nawawi karya Ibnu Rajab itu dibahas luar biasa. Salah satunya Rasulullah dari kecil menggembala kambing itu untuk melatih leadership, pelatihan kepemimpinan. Jadi sebelum jadi nabi Rasulullah sudah latihan menjadi pemimpin dengan menggembala kambing. Yang kedua Rasulullah jadi pedagang sebelum jadi nabi. Kenapa? Karena profesi yang paling susah untuk jujur itu adalah pedagang. Saya tidak menuduh siapa-siapa lah ya. Tapi ini memang gitu loh. Beda dengan profesi lain. Walaupun peluang bohong pasti ada. Cuman pedagang itu paling susah. Dalam transaksi, dalam hal lain-lain itu paling susah. Untuk jujur itu paling susah. Nah makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah menjadi profesi pedagang itu ngajarin kita. Sampai-sampai ada sebuah hadis itu menyatakan salah satu golongan yang bakal mendapatkan naungan Allah besok di akhirat adalah pedagang yang jujur. Besok dia mendapatkan naungan di akhirat sehingga dia tidak akan merasakan panas sama sekali.
Jadi pedagang itu kalau jujur pahalanya banyak, tapi kalau nggak jujur dosanya banyak. Itulah Pak. Nah, makanya para sahabat-sahabat itu ya rata-rata profesinya pedagang, tapi beliau sudah mendapatkan pelatihan pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, Bapak kalau dagang nyari duit apa nyari berkah? Nah itu konsepnya dirubah. Nyari duit apa nyari berkah? Kalau nyari duit nggak perlu jujur, tapi kalau nyari berkah, kejujuran ya itu harus dipakai biar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu Pak. Hadis berikutnya, Mu'an Abdillah ibni Baridah. Ada yang baca Buraidah, ada yang baca Baridah. Kalau Buraidah itu namanya singgot tasgir. Wa'an Abdillah, hadis ini datangnya dari sahabat Abdullah bin Buraidah boleh, bin Baridah boleh. An abihi dari bapaknya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoi keduanya. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau meriwayatkan begini riwayatnya. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran mimman yattakhidhuhu khamran faqad taqahhama an-nara ala basiratin. Wah, ini luar biasa nih Pak. Makanya makin ngaji itu makin serem Pak. Man siapa saja habasa yang menahan, menyimpan al inaba, inab itu anggur, perasan anggur namanya inab Pak. Ayyamal qitofi, pada hari-hari panen anggur dia simpan tuh, hatta yabi'aha, hingga akhirnya dia hingga akhirnya membeli pada anggur, perasan anggur tersebut disimpan lama. Terus pada akhirnya ada yang membeli tuh anggur simpanan. Mimman, sebagian dari orang, yattakhidhuhu, yang bakal menjadikan anggur itu khamron, sebagai khamr. Faqad taqahhama, maka sungguh menjadi menyala, sungguh orang itu telah menyalakan an-naro, api neraka, ala basiratin, di depan matanya. Yang menjadi pembahasan apa Pak? Yang menjadi pembahasan adalah orang yang menjual anggur itu. Kalau orang yang membeli dan memang punya rencana untuk dijadikan khamr, mabuk-mabukan, jelas itu perbuatan dosa. Tapi yang menyediakan barang ini Pak, ternyata juga diancam oleh Allah. Dia sama juga menyalakan api neraka untuk dirinya. Jadi penyedia barang, penyedia jasa, dia nggak melakukan prostitusi, tapi dia germo Pak. Dapat dosa nggak germo? Ya paling banyak Pak. Jangan kayak orang Solo, saya tidak pernah melakukan prostitusi, saya tidak pernah zina, saya cuman bantu orang. Begitu ditangkap bantu orang, apa salahnya bantu orang? Lo pakai begitu kok Pak? Lucu, logikanya sesat gitu. Jadi ini kaidah Pak, dalam usul fikih udah dibahas juga. Siapa yang membantu perbuatan mungkar, maka dia juga dihukumi mungkar.
Siapa yang membantu orang berbuat dosa, maka dia dihukumi dosa. Siapa yang memberikan jasa, menyuplai segala macam, membantu perbuatan khamr, mabuk-mabukan, dia dosa dan dianggap sebagai menyalakan api neraka untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min. Makanya Pak, Bu, kalau Bapak jualan, ini biasanya jualan apa itu yang buat judi online itu apa? Slot. Iya, slot itu sistemnya gimana, Mulis? Gimana tuh slot? Itu kan kayaknya beli ada semacam data ya, Arman? Pura-pura nggak tahu. Ada orang jualan ya, ada pulsa, ada data, ada macam untuk slot judi. Ya. Pokoknya terlibat di situ. Kalau jelas tahu ini orang bakal melakukan judi online, terus Bapak layanin, Bapak nggak bisa terus membebaskan diri. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya hanya jualan. Nggak bisa begitu. Penyedia itu kena hukum dosa, bahkan diancam telah menyalakan api neraka untuk wajahnya sendiri. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri. Inilah hukum Islam itu begitu, Pak. Jadi nggak bisa kita terus tiba-tiba melepaskan diri, nggak bisa. Sama juga Bapak jualan pisau, Bapak jualan pisau dapur. Kalau yang beli romanya tenang, ibu-ibu, berapa pisaunya Pak? 15.000, saya beli satu, aman. Tapi kalau yang jual udah kelihatan lagi marah, kayak pengen bunuh orang, dia butuh pisau, Bapak layanin, ini aja yang tajam nih. Bapak terkena hukum dosa. Kalau sampai bunuh, Bapak kena hukum dosa membunuh, karena termasuk penyedia barang. Jelas Pak? Ini udah jadi kaidah usul fikih begitu. Semua yang terlibat, penyedia barang, penyedia tenaga, apapun lah itu. Wah, saya nggak ikut-ikut, saya cuma nyiapin mobil. Ya sama, semua yang terlibat. Nah ini hati-hati. Makanya kenapa Allah itu menyampaikan dalam firman-Nya, wattaqu fitnatal ladzi la sibannal ladzina minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, bencana yang akan Allah timpakan kepada orang-orang secara khusus, yang berbuat dosa saja yang kena, tidak, tapi semuanya kena. Kenapa begitu? Sebab kalau ada kemaksiatan, Bapak membiarkan, negur enggak, diem gitu, itu dianggapnya Bapak memberikan keridhaan, merasa rela dengan kemaksiatan yang berjalan itu. Makanya kena hukum, suatu saat akan ditimpakan fitnah. Walaupun Bapak tidak ikut maksiat, tapi Bapak membiarkan kemaksiatan itu, maka kena fitnah, musibah dari Allah. Ya, monggo. Jelas judi itu. Ya. Ya sama. Kena semuanya. Itu kena hukum judi semua. Kena hukum dosa semua. Itu. Maka kemarin sudah saya contohkan perbedaan judi dengan hadiah. Ya. Nah, itu jelas itu sudah itu. Ada orang beli ikan. Bapak tahu persis bahwa ikan ini akan dibuat galatama. Judi enggak itu? Bapak layanin. Bapak walaupun penjual ikan kena hukum judi. Kenapa? Karena Bapak penyedia barang. Oh, saya mah gak ikut-ikutan, saya jualan doang. Kenapa jualannya di situ? Mestinya kalau pengen nahi mungkar, buat judi. Saya nggak mau kalau buat judi. Begitu harusnya. Kalau sebaliknya, Ustaz. Sebaliknya gimana?
hasil mancing Galatama dijual. Hasil mancing Galatama dijual. Nggak apa-apa kalau itu. Ini habis Galatama nih, dapat sekilo. Bapak jual ikannya halal. Yang dosa itu praktek judinya, transaksi akadnya. Adapun status ikan itu tetap statusnya halal kalau dijual. Itu. Walaupun Bapak itu hasil judi ya, ikan mah tetap ikan. Yang dihukumi dosa judi itu adalah kelakuan kita, amal perbuatan kita. Adapun ikannya itu boleh Bapak jual, boleh Bapak bagikan orang. Kalau dibuang jangan mubadir. Kalau buang sampah gimana Pak Ustaz? Kenapa buang sampah? Misalkan ada orang buang sampah ke tempatnya orang gitu. Oh itu dolim Pak. Itu Tapi namanya definisi dolim. Udah dikasih tahu berulang kali sama saya itu, dia terus melakukan itu. Iya itu namanya dolim. Saya ikut dosa. Enggak lah, sudah ngingetin udah nggak kena hukum dosa. Udah gugur, kita udah ngingetin itu sudah gugur. Artinya tidak kena hukum dosa. Makanya jangan diem. Gimana Mas Faisal? Nih kalau kita lewat jalan nih, banyak rombongan orang lain boleh minum keras tuh. Terus minta makanan ke kita nih. Kalau kita nggak ngasih nggak enak. Wah ini kita kasih nih, misalnya kita kasih buah atau apa gitu. Gimana sih Ustaz? Nggak apa-apa, kasih aja. Kan dia lagi gerombolan apa tadi? Ya, Minuman keras kan? kita lagi lewat. Nggak apa-apa kasih. Jangan ditolak, justru dikasih. Sebab kan jeruk nggak mungkin dong buat mabuk-mabukan. Dorong katanya. Begini, tetap kasih. Dan ketika Mas Faisal ngasih itu bukan berarti memfasilitasi dia mabuk. Karena yang Mas Faisal kasih itu barang halal kan, justru itu yang bagus. Ketika Mas Faisal ngasih, Mas Faisal doa, semoga yang saya berikan ini menjadi obat buat dia, biar taubat dari mabuknya. Begitu. Siapa tahu gara-gara memakan buah yang halalan thayyiban, kesukaan mabuk itu hilang, jadi obat. Gitu. Jadi jangan ditolak, kasih dengan doa itu. Dia bilangnya buat dorongan gitu Ustaz. Ya mungkin dia seredem gitu. Apa-apa. Intinya ya bahasanya begitu. Ya bahasanya begitu. Tapi intinya kalau buah kan nggak bikin mabuk. Bahasanya itu dorongan. Ya, Mas Faisal niatnya begitu kalau ngasih. Semoga dengan buah ini menjadi obat buat mereka sembuh dari mabuknya. Saya kalau di jalan nyetir gitu kadang-kadang ada anak pang cuman begini-begini doang sambil geloyoran begitu, tetap saya kasih. Niat kita bukan ntar duitnya buat beli mabuk-mabukan, enggak. Saya niatnya dengan duit saya yang halal ini semoga menjadi obat buat dia sembuh dari mabuknya. Duitnya Ustadz halal Pak. Jadi obat, sesuatu yang halal barokah itu jadi obat. Gitu. Niatnya begitu Mas Faisal ya. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.